Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik, yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah, harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Daripada bercita-cita dan berusaha untuk menyatu padukan seluruh umat Islam dalam negara tunggal sedunia, yaitu negara khilafah, Nahdlatul Ulama memilih jalan lain, mengajak umat Islam untuk menempuh visi baru, mengembangkan wacana baru tentang fikih, yaitu fikih yang akan dapat mencegah eksploitasi atas identitas, menangkal penyebaran kebencian antar golongan, mendukung solidaritas, dan saling menghargai perbedaan di antara manusia, budaya, dan bangsa-bangsa di dunia, serta mendukung lahirnya tatanan dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis. Tatanan yang didasarkan pada penghargaan atas hak-hak yang setara serta martabat setiap umat manusia. Visi seperti inilah yang justru akan mampu mewujudkan tujuan-tujuan pokok syariah. Mengejutkan bukanlah itu ya, tapi adalah Muktamar Fikih Internasional ya. Dikatakan Muktamar Fikih Internasional dengan judul apa ya? Peradaban. Muktamar Fikih Peradaban Islam kalau nggak salah internasional, yang kemudian membuat keputusan yang mengejutkan ya. Dalam keputusan yang dibacakan oleh Mustasyar PBNU Kiai Haji Mustafa Bisri dan juga Yeni Wahid, itu ditegaskan ya bahwa Nahdlatul Ulama menolak khilafah ya, dan kemudian mendukung PBB ya, resolusi PBB sebagai rujukan fikih yang baru ya. Ini jelas-jelas sangat lucu ya. Ini dalil-dalil mana resolusi PBB itu sebagai rujukan sumber hukum umat Islam ya. Yang setahu saya ya, sumber hukum umat Islam yang menjadi rujukan itu ya sumber hukum ya Islam itu ya yang tidak ada perbedaan ya, para ulama jelas Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Kemudian yang kedua yang menjadi perdebatan adalah yang masih menjadi perdebatan tapi kemudian sudah menjadi ijtima ya, para imam mazhab itu adalah ijma sahabat dan qiyas syar'i ya. Sedangkan yang lain ada masalah mursalah, istihsan, istisad dan sebagainya, itu menjadi perdebatan imam mazhab ya. Ini jelas-jelas mengejutkan ya. Kok aduh ya, tiba-tiba ya tegas menolak khilafah. Bagaimana tujuan-tujuan pokok syariah itu bisa terwujud padahal syariatnya itu ditinggalkan ya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolak Sembilang yang saya hormati di mana juga berada. Salah satu rekomendasi Nahdlatul Ulama di dalam perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama adalah lahirnya rekomendasi bagaimana khilafah itu ditolak secara internasional, dan ini membuat para aktivis HTI kebakaran jenggot dan hampir di seluruh kanal-kanal YouTube maupun media mainstream yang mereka miliki itu dibombardir kita terkait dengan isu tersebut, dan bahkan mereka acap kali menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu adalah bagian daripada agenda asing, agenda kaum liberal yang katanya tidak menginginkan Islam maju. Tetapi lagi-lagi kita ini tidak perlu kaget dengan mereka. Justru mereka sebenarnya ini kaget dengan wacana ini karena mereka tidak pernah bayangkan bahwa NU seberani itu menelurkan satu konsep yang itu tidak saja dalam konteks nasional tetapi dalam konteks internasional. Artinya apa? NU hari ini meletakkan dirinya memang sebagai ormas terbesar di dunia, yang saya kira siapapun akan segan dengan posisi NU hari ini. Apalagi kalau cuma ormas-ormas HTI yang jumlahnya hanya secuil, ya paling kosinuk di CS ini yang keluar-keluar di media sosial. Dan itu pun juga apa yang disampaikan dalam konsep sistem khilafahnya itu ngawur, mencoba mencampur adukan antara syariat dengan sebuah sistem.
yang disebut dengan sistem khilafah itu. Dianggapnya bahwa kalau orang bersyariah itu harusnya, karena khilafah itu bagian daripada hak syariah, itu jangan dihilangkan. Ini kan kebodohan, sementara Nabi sendiri tidak pernah menetapkan satu konsep sistem pemerintahan di dunia ini selama beliau ada sampai beliau wafat. Nah, inilah kebodohan para kadrun-kadrun, terutama para HTI ini. Nah, salah satunya itu seperti video yang di awal yang saya tampilkan itu salah satu bocah HTI itu. Bocah HTI yang masih unyu-unyu, yang mencoba memframing bahwa apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dengan rekomendasinya itu merupakan konsep dari para kaum liberal. Nah, cerita-cerita seperti ini itu menjadi hal yang biasa bagi Nahdlatul Ulama, karena sekuat apapun juga mereka melawan, saya kira juga tidak ada gunanya. Pertama, sudah alas pikirnya yang keliru soal khilafah. Yang kedua, jumlah mereka secuil, dan bahkan HTI ini kan sudah menjadi ormas terlarang. Nah, itulah bagusnya sebenarnya Indonesia, karena dia negara demokrasi. Sebatas itu hanya menjadi gagasan, Anda masih bebas-bebas saja. Tapi hati-hati, kalau gagasan itu naik tingkat menjadi satu tindakan, maka Anda bisa dikenakan pasal makar dan kalian semua bisa ditangkap. Nah, seperti Khosinuddin ini ya sudah harus ditangkap, karena sudah berani secara nyata mengkampanyekan khilafah di media sosial dan menganggap ini adalah satu-satunya konsep yang paling bagus untuk Islam. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.